Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu semua yang pada hari ini, siang hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara praktik baik saya, aksi nyata dalam rangka tugas sebagai guru penggerak angkatan 9 dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya kami manjatkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengadakan acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Sebelumnya marilah kita biar semangat dulu ibu-ibu ya, jangan tegak. Mari kita meneriakkan ya dulu. Deka Kartika. Yes, Allahu Akbar. Tetap semangat, bisa. Ibu pengen dulu ya, pengen dengar suaranya semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Terima kasih, tepuk tangan semua. Alhamdulillah kita sudah semangat semua hari ini untuk menerima penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, langsung saja kita mulai acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, boleh Ibu ya? Ini sekarang kita sedang membahas tentang budaya positif. Mungkin di benak ibu-ibu semua terbayang budaya positif. Apa budaya positif yang ada di pikiran ibu-ibu semua? Mungkin ada yang tahu kira-kira Ibu apa? Budaya positif itu apa? Gitu. Yang mungkin di lingkungan sekolah kita tentang budaya positif. Mungkin ada yang tahu Ibu kira-kira? Misalnya infak setiap hari Jumat, infak. Oh, infak setiap hari Jumat. Infak ya, budaya infak setiap hari Jumat. Ada lagi Ibu? Bersih-bersih di sekitar lingkungan kelas. Oh, bersih-bersih di lingkungan kelas. Ya, atau di lingkungan sekolah ya. Ya, ada lagi mungkin? Budaya positif di lingkungan sekolah? Ayo Bu. Bersedekah. Bersedekah. Oh ya, bersedekah. Ya. Kalau mungkin dihubungkan dengan kegiatan anak-anak itu dengan kegiatan-kegiatan yang kayaknya sebetulnya untuk kegiatan yang ini ya, bersedekah, infak, bersih-bersih. Mungkin ada yang jurus ke ini pembiasaan anak-anak setiap hari. Disiplin. Betul, apalagi? Jujur. Bertanggung jawab. Kebersihan. Mungkin ini. Sopan bertutur kata. Mengucapkan salam setiap datang ke sekolah. Nah, itu udah budaya positif ya. Datang ke sekolah, masuk ke dalam kelas mengucapkan salam. Itu sudah budaya positif. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Bersih-bersih, infak itu nanti efek kesananya. Tapi kita mau menimbulkan dulu budaya positif apa yang ada di sekolah. Mungkin dengan yang sederhana. Anak-anak datang ke sekolah mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Cium tangan. Silakan masuk anak. Ya, silakan duduk. Seperti itu kebiasaan-kebiasaan yang sederhana itu sudah menjadi budaya positif. Nanti untuk kita perluas lagi ke belakangnya tentang seperti infak, seperti apa kegiatan-kegiatan lain yang mendukung untuk kegiatan budaya positif itu ya. Jadi langsung saja sekarang kita mau belajar dulu tentang apa itu tentang budaya positif. Ini ya, kebetulan saya didampingi oleh Ibu Dr. Andani Jayanti MPD sebagai fasilitator saya dan Bapak Monarwi MPD sebagai pengajar praktik saya. Nah ini untuk konsep inti budaya positif ya, yang pertama adalah perubahan pada paradigma belajar, yang kedua disiplin positif,
Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, nanti hari ini kita mau belajar satu-satu, mulai dari perubahan paradigma belajar sampai restitusi. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ya, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Ibu sudah kenal semua dengan nilai-nilai kita ya. Profil pelajar Pancasila. Dimensinya masih ingat semua? Dimensi profil pelajar Pancasila apa saja Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kreatif dan inovatif, dan terakhir berkebinekaan global. Ya, harus ingat ya. Untuk dimensi profil pelajar Pancasila ini ada nilai-nilai kebajikannya di dalamnya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajarannya sudah dirancang Ibu dengan prinsip pembelajaran terbaru, yaitu berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi, Ibu tahu ya, dengan kita menggunakan beragam main. Jadi anak-anak itu tidak disediakan hanya satu kegiatan atau permainan saja, tapi kita sediakan berbagai macam ragam kegiatan menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Jadi istilahnya anak itu bisa memilih. Ibu, saya tidak suka yang ini, saya mau yang itu, silakan. Anak bisa memilih mana kegiatan yang dia sukai. Jadi sesuaikan dengan tahap perkembangannya, karena kelompok A, kelompok B tetap berbeda secara usia, perkembangannya juga berbeda. Ini ya, nanti tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu orang dewasa atau kita sebagai guru, kita mengatur anak. Ini kerjakan hari ini, selesai kumpulkan. Anak mau tidak mau, dia suka tidak suka, dia mengerjakan. Itu kontrol guru. Jadi gurunya mengontrol murid, apapun yang dikehendaki guru, murid harus mengerjakan. Tapi itu tidak menimbulkan kenyamanan, karena anak itu bisa-bisa dia berontak di dalam hatinya karena tidak sesuai dengan kemauannya. Itu guru mengontrol murid ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah menguatkan karakter. Ini salah. Jadi anak dikritik itu biasanya membekas ya. Dikritik, disalahkan misalkan, itu membekas dalam ingatan mereka. Dan itu akan menjadikan sesuatu yang berkepanjangan, yang secara psikis dia sudah terluka. Jadi itu tidak bisa menguatkan karakter, karena akhirnya membuat anak itu merasa bersalah berkepanjangan. Jadi terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita berpikir bahwa kita memberikan penguatan kepada anak-anak secara positif itu belum tentu efektif. Kita berikan, oh ini anak-anak harus begini, begitu, begini. Semungkin secara kita menilainya itu efektif, bagus, anak-anak bisa bermanfaat bagi mereka, tapi ternyata tidak. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yaitu tadi sama dengan yang mengontrol murid ya. Jadi orang dewasa berhak memaksa. Ini minta tolong sekarang mewarnai anak-anak, selesaikan ya, nanti setelah ini dikumpulkan. Itu kan memaksa Ibu ya. Jadi memaksa. Orang dewasa memaksa, yang secara tidak langsung juga akhirnya murid yang tidak berkehendak, tidak mau hasilnya, tapi karena dipaksa dia menuruti, tapi akhirnya di belakang dia menjadi
terpaksa menjadi artinya menjadi beban bagi dia. Ini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal secara teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nggak mungkin sama Bu ya, kebutuhannya sampean sama dengan saya, nggak sama. Ya. Semua orang melihat ya hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekarang saya berdiri di sini tidak mungkin sama penilaiannya satu-satunya. Ya seperti itu ya, tidak sama penilaiannya setiap orang. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini menumbuhkan. Jadi kalau penghargaan, hadiah, apapun itu yang ada itu motivasi intrinsik Bu ya. Jadi dari luar. Kamu harus ini tapi kamu tak kasih ini. Itu motivasi dari luar. Tapi kalau motivasi dari dalam itu menumbuhkan itu, berarti gimana caranya menumbuhkan motivasi internal murid itu dari dalam biar tumbuh. Kita mungkin nggak usah kita susah-susah harus kasih permen, kita berikan apresiasi. Di akhir pembelajaran anak-anak itu senang sekali Bu. Misalkan sudah selesai ya menggambarnya, meskipun itu hasilnya tidak bagus misalkan ya. Aduh bagus sekali ini ya Allah, bagus sekali pintar ini Aura. Seperti itu sudah senang sekali mereka Bu, sudah diingati ini. Jadi apresiasi itu pujian, tidak perlu yaudah nih tak kasih permen kamu ya Aura, kamu sudah bagus. Itu intrinsik Bu ya, dari luar itu tidak bertahan lama. Besok kalau dia tidak dikasih permen, aku tidak ada hadiah, sudahlah tolong warna itu jelek aja. Tapi kalau sudah motivasi itu tumbuh, mau dikasih hadiah, mau enggak, itu sudah aku kepengen mau belajar, aku pengen mewarnai bagus. Itu tumbuh berarti dia sudah tumbuh dari dalam dirinya. Banyak sekarang mungkin contoh anak-anak, kebetulan anak murid saya juga ya. Kalau sudah dikasih tahu datang ke sekolah, panggil salam, sudah beberapa murid sudah menerapkan. Dari pintu gerbang sudah Assalamualaikum datang itu sudah sedikit-sedikit kita sudah membudayakan budaya positif. Mungkin nanti di sekolah ya kita mulai dari hal-hal kecil. Jadi di sini mungkin sudah yang tertata untuk budaya positifnya mungkin itu mengucapkan salam, tapi itu hanya sebagian murid. Yang kelihatan sekali anak-anak datang lepas sepatu dan menaruh sepatu itu di tempatnya. Ini yang di sini yang sudah bagus. Jadi itu sudah kelihatan. Nanti kita bisa tambah apa? Coba pas mau masuk kelas anak-anak itu usahakan dia menaruh tasnya rapi. Mungkin kita perlu Bu, kita anak-anak itu kita tidak usah memikirkan pelajaran dulu. Satu hari itu kita anak-anak kita ajak untuk membiasakan diri mulai dari datang. Itu kita praktekkan keluar dari luar, anak datang Assalamualaikum, datang lepas sepatu, naruh sepatu, masuk. Usahakan masuk kelas tidak usah lari. Naruh sepatu, habis itu jalan, naruh tas tempatnya, taruh baru itu duduk. Seperti itu. Itu kalau misalkan masih salah kita ulang lagi. Masuk lagi. Keluar lagi kalau masih ada yang salah. Keluar lagi. Mungkin satu hari kita lakukan itu tidak apa-apa. Kalau sudah situasi atau kondisi itu sudah tertib, sudah bagus, sudah benar semua, anak-anak sudah tahu kan Bu. Oh berarti aku dari awal tuh datang tuh seperti ini, masuk ucapkan salam, spot sepatu, naruh sepatu, misalkan saling sama Bu guru, datang ke kelas, kalau misalkan mau naruh tas duduk dulu, mau ngaji, misalkan seperti itu. Jadi dia sudah ada mindset, baru setelah itu kalau sudah terbentuk, mau ke pembelajaran, mau di gimana pun anak itu sudah enak Bu. Kalau mungkin selama ini kita kocar-kacir masih ya. Datang besar seraya, Waalaikumsalam, ya sudah salam. Nah, tidak kita perhatikan. Jadi itu kita apa namanya? Kita latih. Jadi satu hari pun mungkin kalau sudah satu hari 2 hari kita biasakan, apalagi mungkin kebiasaan lagi yang lain-lain yang kita pengen menumbuhkan itu semangat itu di anak-anak. Motivasi dari dalam untuk budaya positif yang ada di sekolah. Seperti itu.
Jadi hal-hal kecil kita lakukan karena ini kita adalah ada anak-anak di masa pondasi Bu ya. Masa pondasi itu adalah masa dasar, masa fundamental di bawah. Jadi anak-anak itu kalau kita berikan penguatan dan nilai-nilai kebajikan yang bagus, itu insya Allah bisa membekas dilakukannya. Lanjut Bu ya. Nggak bisa.